Wow, congratulations! Sekarang kamu sudah memutuskan untuk lebih serius masuk ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Congratulations untuk kamu semua. But sekarang pertanyaannya adalah, persiapan apa aja sih yang kita perlukan untuk memastikan bahwa kita tuh nggak cuma stuck di pesta pernikahan, tetapi kita benar-benar bisa punya pernikahan yang langgeng dan asik. Cek beberapa persiapan pernikahan ini, saya akan bagikan 5 tips persiapan pernikahan yang menyeluruh ya dalam berbagai aspek kehidupan untuk membantu kamu untuk benar-benar melihat kecocokan dan persiapannya kalian. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Clara Angeline. Nah, jadi hari ini nih kita mau ngeliat lebih jauh. Kalau memang kita udah compatible, ngomong-ngomong soal compatibilities kita itu kamu bisa cek di video ini ya teman-teman ya. Melihat beberapa kecocokan-kecocokan yang sebaiknya ada di dalam satu hubungan. Nah, kalau memang kalian udah yakin nih pasti, yes, ternyata gue udah cocok banget nih. So, what is the next step? Next stepnya adalah persiapan pernikahan ya. Ya, kalau itu yang kamu putuskan ya. Nah, persiapan pernikahan ini banyak nih teman-teman. Karena nggak cuman menyatukan dua hati, tetapi dua hati, dua jiwa, dua keluarga ya, dua tubuh disatukan menjadi satu. Nah, berarti untuk memastikan pernikahannya ini adalah sesuatu yang oke, apa sih yang harus kita perhatikan? Nah, teman-teman, beberapa nih yang saya bagikan ya. Persiapan yang pertama itu adalah, saya akan ulang lagi, persiapan mental, emosional, dan spiritual. Apa sih yang dimaksud dengan persiapan mental, emosional, dan spiritual yang kita harus persiapkan dari sejak awal pernikahan? Saya bacakan. Nah, yang pertama teman-teman, persiapan kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri dan juga secara jujur, pasangan kita juga harus melakukan langkah yang sama. Satu, apakah kita sudah siap untuk melepaskan segala semaraknya, segala sukacita sebagai seorang single? Ingat, ketika sudah berumah tangga, hidupnya pasti berubah, betul ya? Segala hal yang tadinya kita bisa lakukan tanpa harus menanyakan atau tanpa harus mempertimbangkan perasaan si dia, sekarang kita harus benar-benar lebih concern. Ya, nah jadi pertama persiapkan itu, tanyakan secara mentally, emotionally, apakah saya siap untuk benar-benar melepaskan segala semarak hiruknya dunia single? Ya, yang kedua, apakah si dia dan saya sendiri alias kamu yang sedang nonton sini sudah emotionally healthy? Apakah saya masih punya trauma-trauma masa lalu yang harus saya bereskan sehingga tidak saya bawa ke dalam pernikahan dan malah mensabotase? Ya, jadi tanyakan kepada diri sendiri apa yang masih mengganjal. Secara emosional kita harus melepaskannya juga. Yang juga kita perlu tanyakan adalah teman-teman, apakah kita mencintai orang ini karena fisiknya? Atau karena karakternya, karena mentalnya atau emosionalnya? Dan tanyakan hal itu juga kepada dia. Maksudnya dia juga harus menjawab secara jujur. Kenapa teman-teman? Pertanyaan ini penting banget. Kalau pernikahan itu ya karena wah orang ini bagus secara fisik, cantik, langsing, segala macam. Ingat, tidak ada yang menjamin bahwa setelah pernikahan semuanya itu bertahan. Apapun yang fisik bisa berubah, betul ya? Saya nggak bilang selalu berubah gitu ya, tapi bisa berubah. Tetapi kalau kita jatuh cinta kepada seseorang secara karakter, ya, secara emosional, itu ikatan tuh jauh lebih tinggi. Karena fisik bisa pudar, tetapi karakter, emosional dan juga kecocokan personality itu jauh lebih penting. Apakah kita berdua bisa menjadi teman satu sama lain? Bukan cuma lovers, but also friends, yang jadi partner in crime di dalam segala hal. Dan kalau kamu membayangkan hidup di masa depan dengan dia, kamu bisa membayangkan bahwa hari-hari gue itu bisa seru banget loh. Jadi tanyakan hal-hal ini di dalam hubungan kalian, di dalam diri kamu sendiri. Yang berikutnya, persiapan berikutnya adalah persiapan kesehatan. Nah, banyak orang yang tidak memperhatikan bagian yang satu ini, padahal ini sangat penting banget teman-teman. Nah, persiapan secara kesehatan ini apa sih yang harus diperhatikan? Kita harus memperhatikan apakah secara gen kesehatan kita dan dia tidak ada istilah kata tuh yang bertolak belakang. Jadi saya punya cerita ya teman-teman ya. Banyak orang yang tidak memperhatikan hal yang satu ini, tetapi sebaiknya teman-teman saya tetap menyarankan teman-teman melakukan medical check-up kesehatan masing-masing ya sebelum pernikahan. Yang harus diperhatikan dan diwaspadai adalah bila ada penyakit-penyakitan turunan atau bawaan yang kontradiktif.
kontradiktif. Misalnya, saya pernah melihat, bahkan memang terjadi di dalam keluarga besar saya ya, di mana ini nggak ketahuan sampai sudah punya anak ya. Ternyata suaminya itu membawa penyakit bawaan yang dia sendiri tidak menderita, tetapi diturunkan kepada anaknya, penyakit darah sejenis talasemia, yang menyebabkan anak-anak yang ada di dalam keluarga ini bisa mengalami kesulitan di dalam misalnya satu mereka memutuskan menikah untuk mengandung ya, atau untuk mempunyai anak ya. Nah, bila penderita talasemia itu kena dengan sesama atau penderita penyakit lainnya yang juga susah, nah ini akan menyebabkan sulit untuk memiliki keturunan satu saat nanti. Jadi intinya adalah waspadai kelainan-kelainan atau penyakit bawaan yang tidak pernah disadari atau bahkan tidak pernah muncul sebelumnya dari sejarah keluarga. Yang berikutnya adalah pembicaraan mengenai masa depan. Nah, ini tipe-tipe yang kadang-kadang sensitif tetapi penting untuk dibicarakan. Saya yakin sebenarnya dengan common sense, kalau kita ingin masuk ke dalam pernikahan, kita juga sadar bahwa hal-hal ini harus dibicarakan. Pertama, misalnya, bagaimana dengan masing-masing pihak, dengan si cewek dan si cowok, misalnya, apakah masing-masing oke untuk punya keturunan? Berapa keturunan yang dihasilkan? Ini biasa dong teman-teman. Tetapi ini juga bisa berkembang kepada apakah kalian berdua memiliki kecocokan visi untuk berkembang ke arah yang sama. Ya, jadi istilah kata nih, bagaimana maunya saya terhadap masa depan saya? Oh, misalnya saat ini saya lagi bekerja, tetapi saya punya visi ingin membangun sesuatu di masa depan. Apakah pasangan saya adalah seseorang yang suportif dan mendukung? Nah, hal-hal ini seperti ini dibicarakan. Kenapa? Karena biasanya ketika kita sedang mengejar sesuatu, banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan kita perlu support pasangan masing-masing. Jadi tipe kehidupan seperti apa yang diinginkan? Jangan sampai misalnya ada clash, yang satu suka sekali nomaden atau bertualang, tetapi yang satu sukanya kehidupan yang monoton atau permanen. Istilah kata, di saat awal-awal kita membicarakan hal ini, sehingga satu sama lain punya kesepakatan dan bisa saling mengerti. Lebih enak kan teman-teman, kehidupan yang saling mengerti dan bukannya saling menyesali di dalam pernikahan nanti. Keputusan-keputusan yang lain juga yang tentang mengenai masa depan di topik ini adalah bagaimana cara membesarkan anak, faham-fahamnya. Pokoknya menyatukan visi itu sangat penting sekali sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan. Oke, yang berikutnya yang mirip-mirip juga adalah teman-teman persiapan keluarga. Ingat teman-teman, ketika kita menikah, kita bukan hanya menyatukan dua hati, dua jiwa, dan dua tubuh fisik. Tetapi seringkali kita juga menyatukan dua keluarga besar. Nah, ini yang seringkali jarang dibicarakan bagi pasangan-pasangan yang hendak menikah, tetapi sebenarnya luar biasa penting. Misalnya, coba bicarakan dengan enak ya teman-teman ya, seberapa jauh masing-masing pihak memperbolehkan atau menginginkan ya campur tangan keluarga besar di dalam keluarga yang baru kalian mulai. Jangan sampai misalnya, saya berasumsi, pasti dia oke lah kalau saya begini-begini. Ternyata pihak yang satunya lagi, saya nggak setuju. Dan malah nanti jadinya ada resentment di dalam pernikahan. Ya, jadi bagaimana hubungan dengan keluarga besar, bagaimana kita mengatur waktu, bahkan bagaimana bila misalnya ada pengelolaan keuangan tertentu yang misalnya kita harus berikan kepada ayah ibu kita, juga dibicarakan apakah misalnya saya atau pasangan bersedia untuk tinggal dengan keluarga besar. Lalu bagaimana nanti menghadapi keluarga besar ini, apalagi dengan ipar-ipar, dengan mertua ya. Nah, kenapa hal ini penting? Karena untuk menghindari nanti di masa depannya ketidakharmonisan antara keluarga kita, keluarga inti yang baru dibangun ini dengan keluarga besar. Kan lebih seneng ya, lebih enak ya teman-teman kalau kita bisa membangun pernikahan yang bukan hanya menyatukan dua manusia ini, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar menjadi lebih harmonis dan saling membantu. Setuju? Satu lagi teman-teman, persiapan secara spiritual. Ya, persiapan secara spiritual adalah bagaimana, di mana sih level perkembangan spiritual masing-masing pihak, dan bagaimana teman-teman mempersiapkan saya mau ke arah mana dan apakah pasangan saya bisa mengikuti. Teman-teman, satu hal yang sangat penting di dalam pernikahan adalah kalau kedua pihak itu bisa sama-sama tumbuh bersama ke arah yang sama.
itu yang baru asik. Ya teman-teman, jangan sampai yang satu tumbuh cepat sekali tapi yang satu ini stagnan atau ke arah yang berbeda. Jadi pastikan sejak awal sebelum pernikahan, hal ini kalau bisa dibicarakan dulu. Sehingga semuanya jadi enak ke belakangnya. Nah, persiapan yang terakhir yang menurut saya ya ini last but not least adalah persiapan finansial. Persiapan finansial ini sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi perlu dibicarakan. Visinya itu kemana sih? Apakah kedua pasangan sudah siap untuk mengatur dan mengelola keuangan keluarga bersama? Ya, kalau perlu, apalagi misalnya dua-duanya kerja gitu kan, dibicarakan mengenai pengaturan keuangan sejak dini. Ya, apakah punya tabungan bersama atau apa? Atau mungkin perlu mulai punya budget tersendiri, pasti perlu gitu ya. Kalau budget biasanya dari kita sejak single pun kita harus bisa belajar mengelola keuangan. Tetapi karena sekarang kita sudah bersama, ini berarti maunya seperti apa? Lalu secara hukum ya, jadi finansialnya yang secara hukum misalnya apakah perlu pisah harta atau tidak dan aspek-aspek plus minusnya. Bicarakan dengan hati terbuka. Nah teman-teman, sebelum kita memulai semua pembicaraan persiapan sebelum pernikahan ini, ada baiknya teman-teman ya perhatikan nih ya. Satu, mulailah pembicaraan dengan pikiran terbuka ya. Kedua, no judgment, alias apapun yang diutarakan oleh pasangan kita, biar berikan satu environment atau satu situasi di mana masing-masing pihak bisa dengan bebas mengemukakan pendapat ya. Dan ini sangat penting sekali teman-teman di awal. Kenapa? Kalau dari awal pernikahan aja kita itu nggak bisa ngomong gitu ya, gue mau ngomong tapi rasanya kok dia dominan banget. Nah ini udah tanda-tanda red flag nih teman-teman, udah red alert ya. Pernikahan yang sehat adalah ketika kedua pihak bebas mengemukakan pendapat, bebas mengemukakan apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, tanpa takut dijudge atau dihakimi, tanpa takut didominasi, dan tanpa perasaan bahwa percuma gue ngomong nanti dia juga yang menang. Nah ingat, untuk di dalam pernikahan ini kita ingin menjadi diri kita sendiri. Sehingga di dalam pembicaraan mengenai persiapan-persiapan ini, dari awal kita juga harus siap menjadi diri kita sendiri tanpa terpaksa. Oke teman-teman, demikian beberapa hal yang bisa saya bagikan tips-tipsnya. Teman-teman silakan komen di bawah ini dan cek video-video kita yang lainnya juga. Salam dari saya, Clara Angeline. I send all my love to you. Have a great day and have a nice weekend.